5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar A dan gambar B. Coba kalian amati apa perbedaan dari gambar A dan gambar B adik-adik. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan berikut. Yang pertama, apa komentarmu ketika melihat kedua gambar tersebut adik-adik? Ayo, apa komentar kalian? Nah, kalau komentar Kak Citra ya, gambar A itu terlihat segar suasananya dan indah. Sedangkan gambar B itu kelihatan tanah yang tandus. Lalu adik-adik, gambar manakah yang lebih indah dilihat adik-adik? Gambar A atau gambar B? Ya, tentunya adalah gambar A. Gambar A ini yang lebih indah kalau dilihat. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi seperti gambar B? Dan apa yang menyebabkannya? Nah adik-adik, apakah lingkungan di gambar A bisa berubah menjadi lingkungan di gambar B? Tentunya bisa adik-adik ya. Apa penyebabnya? Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dan kita tidak menghemat air, yaitu menghemat, maka tanah di sekitar kita bisa tandus ya. Kalau ketersediaan air di alam habis ya, atau tidak ada lagi ya, otomatis gambar A akan berubah menjadi gambar B. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah menjadi gambar A? Lalu bagaimana caranya? Tentu sama-sama bisa berubah adik-adik ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menanam tumbuhan di sekitar kita sehingga ada yang menyerap air hujan. Kita juga bisa melakukan reboisasi, karena dengan adanya reboisasi ini sangat penting untuk terjadinya siklus air. Adik-adik, sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Nah, cara-cara yang bisa menjaga lingkungan rumah dan sekolah kita adalah menyapu lingkungan yang kotor, membuang sampah di tempat sampah, menanam tumbuhan, membersihkan saluran air, dan tidak merusak lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia loh. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kita akan belajar tentang siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air itu bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah ya adik-adik ya, dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir di laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah adik-adik, serta batuan. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian akan menjadi air cadangan atau menjadi sumber air. Air
Cadangan itu akan selalu ada apabila daerah peresapan air itu selalu ada, adik-adik. Nah, daerah resapan air itu terdapat di hutan-hutan. Jadi hutan-hutan itu akan menyimpan resapan air. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak akan langsung hanyut, adik-adik, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah inilah yang akan menjadi air tanah. Nah, ini ya, pada gambar ini ya, adik-adik ya, yang terserap ke dalam tanah itu namanya air tanah. Nah, air akan mudah terserap itu jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar pada tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah itu menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Jadi kalau ada tumbuhan yang meresap air, otomatis di daerah itu tidak akan terjadi longsor, adik-adik. Nah, sampai saat ini terjadi longsor itu karena biasanya daerah-daerah di sekitarnya itu gundul atau tidak ada tumbuhannya. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan itu sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Namun saat ini, adik-adik, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, dan industri. Kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan karena sudah tidak ada lagi sumber air tanah yang tersimpan di dalam tanah, tidak ada peresapan, adik-adik ya. Kalau semua daerah itu dibeton atau diaspal ya, atau dibuat perumahan, tidak ada resapan airnya, ya otomatis akan terjadi kekeringan saat kemarau dan akan terjadi banjir saat musim hujan. Nah, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton itu dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan turun ya, air tidak akan meresap ke dalam tanah. Nah, hal ini bisa menyebabkan banjir dan air akan menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau akan menjadi kering, adik-adik. Keringnya sungai dan danau itu menyebabkan proses penguapan akan semakin menurun. Nah, menurunnya penguapan ini juga akan menyebabkan berkurangnya endapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentunya akan mengurangi terjadinya hujan. Diambil dari IPA Saling Temas 5 untuk SD kelas 5 dari Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Itu tadi adik-adik informasi mengenai siklus air tanah. Ternyata air itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan air itu ada yang disimpan di dalam tanah atau meresap ke dalam tanah sebagai sumber air kita ya, untuk PDAM, untuk air sumur. Namun sekarang adik-adik, karena banyak hutan-hutan ditebangi, lalu banyak area-area hutan itu dijadikan pemukiman, banyak jalan-jalan di beton atau di aspal, itu otomatis daerah resapan airnya berkurang. Nah, kalau daerah resapan airnya berkurang, ya cadangan air di bumi kita akan semakin menipis. Adik-adik, kita akan membuat peta pikiran dari bacaan siklus air tanah tadi.
mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Dari bacaan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah adik-adik adalah yang pertama, kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang kedua, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Berikutnya adalah berkurangnya daerah resapan air, itu mengakibatkan cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Itu tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Tuliskan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Nah, ini kegiatan yang bisa kita lakukan adik-adik. Yang pertama adalah menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan air. Nah, lubang resapan air ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, kita bisa menanam pohon supaya akar-akar pohon ini dapat menahan air di dalam tanah. Itu tadi ya beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk ketersediaan air tanah. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab adik-adik, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Nah, adik-adik bisa melakukan kegiatan berikut untuk mengetahuinya lebih jelas adik-adik. Nah, di sini kalian bisa membentuk kelompok nih. Siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah, misalnya loyang atau baskom adik-adik. Nah, pada satu loyang letakkan batu bata. Pada loyang yang lain letakkan bongkahan batu. Tuangkan air ke dalam loyang atau ke dalam baskom tadi setinggi 5 cm. Diamkan selama lebih kurang 1 jam. Nah, setelah 1 jam ya adik-adik, amati tinggi air pada setiap loyangnya. Apa hasil pengamatanmu? Apakah ada perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Lalu apa yang terjadi pada air di loyang yang berisi batu bata? Dan apa yang terjadi pada loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu? Lalu apa yang dimaksud dengan air tanah dan apa yang dimaksud dengan air permukaan? Nah, dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Adik-adik, di sini tuliskan hasil pengamatan kalian dan analisis kalian dalam bentuk laporan. Laporannya biasanya ada judul laporan. Nah, laporannya di sini judulnya adalah mengamati terbentuknya air tanah. Alat dan bahannya apa? Oh, bongkahan batu dan batu bata. Lalu 2 buah loyang dan air secukupnya. Cara kerjanya bagaimana? Siapkan air, batu bata, bongkahan batu, dan 2 wadah, misalnya loyang. Pada satu loyang diletakkan batu bata. Pada loyang lain letakkan bongkahan-bongkahan batu. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang. Lalu berikutnya adalah pengamatan. Nah, pada loyang yang berisi batu bata, tinggi airnya setelah 1 jam itu akan berkurang adik-adik. Sedangkan pada loyang yang isinya batu-batuan, itu
Batu bata itu terbuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, tanah liat ini bersifat menyerap air. Di dalam batu bata itu terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui oleh air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air hingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata yang basah ini diletakkan di atas batu bata yang kering, air dari batu bata basah ini juga akan terserap oleh batu bata kering yang ada di bawahnya. Nah, ini informasi khusus tentang batu bata ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.